Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqul lahuma uffi wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Surahallahul azim. Dosa bagi anak yang melawan orang tua. Allah Subhanahu wa ta'ala telah melarang keras di dalam Al-Qur'anul Karim suratul Isra, yaitu wala taqul lahuma uff, jangan engkau katakan wahai anak manusia, lahuma kepada ibu bapakmu, lahuma kepada ibu bapakmu, wala tanharhuma, jangan engkau teriak-teriak, jangan engkau sentak, jangan engkau marahi kedua orang tuamu. Wa qul lahuma qaulan karima, dan ucapkanlah kepada mereka qaulan karima, ucapan yang baik, ucapan yang sopan dan santun. Itulah anak soleh. Tetapi anak toleh, bagi anak yang melawan orang tuanya ketika diperintah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk nurut kepada kedua orang tuanya, nah bangun nak sholat. Sholat apaan sholat mak? Sholat mah udah biasa, dohor, asar, maghrib, isya udah tahu. Aku juga sholat. Jadi ngelawan terus, disuruh ini ngelawan, disuruh itu ngelawan. Bahkan dia sering sekali marahin orang tuanya, mak atau pak, besok nih kalau nggak ada awas nih, pecah semua barang nih. Gitu. Jangan kau ancam-ancam orang tua, jangan dimarah-marahin, jangan dibentak-bentak. Ini Allah saja sudah melarang. Wala taqul lahuma uffi, itu diperintah, disuruh nanti aja, Nah ini kalau udah bilang ini murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika mengambil satu riwayat sejarah, namanya Jurej. Jurej ini ahli ibadah loh, orang soleh, anak satu-satunya semata wayang, tapi dia sangat soleh kepada ibunya. Nah, satu ketika ibunya datang memanggil untuk diambilkan air. Ketika itu Jurej sedang ibadah, sholat, Allahu Akbar. Terus dia munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ketika ibunya memanggil, wahai Jurej, tolong aku ambilkan sesuatu, dia ke Allah aja, tidak menghiraukan. Sampai ibunya ini dalam keadaan sakit, sampai 3 kali memanggil, tidak ada jawaban dari Jurej. Maka ibunya pun merasakan kekesalan di dalam hati, tidak diucapkan. Ya Allah, anakku ini anak soleh, tapi kok begini gitu. Ibunya sedang perlu, butuh, minta pertolongan, ambilkan sesuatu, kok bisa begini. Awas, nanti Allah itu maha tahu, nanti ada ujian, uji coba dari Allah. Ternyata memang doa ibu itu mustajab banget, muanjur banget kalau didolimin sama anaknya. Kalau sudah kesal sama anaknya sudah. Ini banyak cerita rakyat juga kan, Malin Kundang jadi batu. Ini sudah cerita rakyat ternyata. Jadi Malin Kundang itu durhaka terhadap orang tuanya, dia terasa penyakit sombong doang, lantaran oleh karena hukum dunia, kaya raya, dia mampu bisa menguasai, mengarungi lautan dan lain daratan, menjadi penguasa lah. Tetapi ibunya seorang anak tua, orang tua renta, dia gengsi terhadap dunia, terhadap teman dan sebagainya. Ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala mengutuk ibunya, ada kekesalan di hatinya. Termasuk ini Jurej juga dalam kitab diceritakan riwayat. Maka fitnah yang akan datang nanti, ini dosa besar. Di samping ini dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kita melawan kepada orang tua akan dibuktikan. Ini salah satunya nih, pernah teman saya salah satunya melawan kepada orang tua, dia melamar pekerjaan ke sana kemari, mencari kehidupan yang layak, tetapi kenapa sini mentok, sini ditolak, di sana rizkinya seret banget. Jadi bagi orang yang melawan sama orang tua, tidak mau nurut, ini susah untuk menghidupi jalan di dunia saja susah. Menghidupi atau mengarungi hidup di dunia ini gimana ya? Tidak ada berkahnya, walaupun dia misalnya mampu menguasai dunia,
mengarap dunia, tetapi tidak ada berkahnya. Kenapa? Ini ada dosa, dia kadang melawan orang tua. Jadi berkah dan tidak berkah tergantung ridho dan murka orang tua. Kalau orang tua kita ridho kepada kita, sedikit kita memberi tetapi orang tua senang ridho, insya Allah hidup kita berkah. Tetapi ketika kita melawan orang tua, disuruh ini disuruh itu, bahkan menyentak dan lain sebagainya, memarahinya, menyakiti hati orang tua kita yang sudah melahirkan kita, yang sudah membimbing kita, yang sudah mendidik kita, ini akan menjadikan sesat kita, sasar kita, serat rezeki kita dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ini menjadikan motivasi. Dosanya sudah termasuk dosa besar, sebab orang tua itu wakil daripada Tuhan, wakil daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewakilkan kepada ibu bapaknya, yaitu untuk mendidik, mengurus dan lain sebagainya, baik itu pendidikan dunia dan pendidikan agama. Kan orang tua yang mendidik. Ketika disakiti hatinya, dilawan oleh anaknya, maka orang tua pun seorang manusia biasa, dia kadang suka nyeletuk hatinya, tidak diucapkan pun itu doanya sudah mustajab. Tidak ada halang antara Allah dan orang tua ketika doanya sudah terjadi begini. Jadi para muhibbin wal muhibbat, muslimin, ikhwan dimana saja berada, pemuda-pemudi, anak-anak yang soleh dan solehah, mudah-mudahan kita sebagai anak nurut kepada ibu bapak kita, nurut kepada Rasul, nurut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biar apa? Biar banyak curahan, biar banyak luluberan, biar banyak rezeki berkah, wasiat, jembar. Walaupun kita jauh dari orang tua, tetap kita berkomunikasi sekarang di zaman sekarang. Tetap minta doanya kepada orang tua, jangan kau melawan. Kalau misalnya kita tidak mampu, ucapkan yang baik-baik. Wala taqulahuma uffi wala tanharuma wa qul, katakanlah kepada beliau qaulan karimah, ucapan yang karimah, ucapan yang akhlak yang baik dengan kesopanan, selalu menghibur kepada orang tua. Jadi kesimpulannya, dosa bagi anak yang melawan orang tua sangat dosa, bahkan ini kutukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi